Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, gue pengen berbicara sesuatu tentang apa sih organisasi. Tapi di sini gue lebih prioritasin sih ke orang awam ya. Artinya kadang-kadang nggak selalu apa yang kita bahas itu kita mengerti dengan baik. Kadang-kadang pun kita bisa menilai sesuatu tanpa kita harus mendalami itu. Walaupun sebaiknya lebih didalamin sih biar nggak salah paham. Tapi yang gue pengen bangun di sini tuh gimana ya? Jadi kita tuh bisa sebenarnya berpendapat tanpa harus ada di bidang itu. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah udah datang salah satu temen gue yang bisa jadi narasumber. Oke, ada di sini temen gue yang namanya Rohim. Kita perkenalin aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Him? Alhamdulillah baik. Oke Him nih, makasih banget nih udah datang buat diskusi, buat nyempetin waktunya juga. Jadi gue punya semacam keresahan nih Him. Keresahan tentang apa tuh? Jadi kan banyak ya organisasi, tapi terkadang yang seharusnya organisasi itu tujuannya baik, terus ada oknum-oknum lah, katakan oknum-oknum yang memanfaatkan organisasi itu nggak sesuai sama tujuan organisasi itu. Itu salah satu keresahan gua. Nah, menurut lu nih, lu kan ada di satu organisasi nih. Sebelum gua masuk ke situ, gua pengen tahu nih, lu bisa jelasin deh sebenarnya lu ini siapa dan apa organisasi yang lo ikutin sekarang? Sebenarnya ada sih sebuah organisasi di Pondok Jagung. Itu ada namanya di kelurahan. Kita Di itu Kelurahan Pondok Jagung ya? Iya, kita itu tingkat kelurahan. Itu bisa disebut dengan Forum Komunikasi Remaja Masjid Mushola Pondok Jagung. Dan alhamdulillah saya diamanatin oleh orang banyak, bahwasannya dipercaya saya menjadi pemimpin dan ketua sekaligus ketua Forum Komunikasi Remaja Masjid Mushola. Berarti posisi lo di organisasi ini adalah ketua ya? Iya betul, Leadernya. Oke. Nah, di dalam organisasi kan secara pengertian organisasi itu kan banyak lah. Kalau kita bicaranya pengertian formalnya mungkin hanya itu aja kan. Kita bisa baca di internet pun pengertian secara umum lah itu banyak. Cuman kan kadang-kadang yang menjadi pembeda di organisasi itu kayak tujuannya gitu. Nah, buat organisasi lu sendiri ini bergerak di bidang apa sih? Sebenarnya kalau mau dibilang organisasi gua mau bergerak di bidang apa itu, sebenarnya organisasi gue itu cuma hanya sebuah perangkat jalur arah. Gimana caranya ada di tempat gue itu namanya remaja masjid khususnya dan musola. Berarti fokus di organisasi ini buat kayak pengajian gitu ya? Bukan, kita menjadi wadah lah, sebuah wadah perkenalan silaturahim gitu, antara masjid musola yang ada khususnya di Pondok Jagung ini. Jadi, tapi ranahnya itu berarti ke agama loh? Iya. Khususnya. Kita apa bisa kan itu bisa, maksud gua gini, kan kalau misalnya kita bicaranya tentang musola masjid kan udah kayak dalam pikiran gua sih ini pasti kayaknya kayak agama doang. Apa dari sini bisa nggak ya ke yang lain? Tapi nggak melenceng, dalam artian nggak melenceng gitu. Iya paham. Sebenarnya kalau misalkan di dalam kayak kita itu, kita cuma hanya di dalam ruang lingkup masjid musola. Kita hanya fokus, walaupun kita memiliki ada artiannya bakti sosial, itu kita paling bekerja di ruang lingkup masjid musola saja. Dan seandainya itu paling kita larinya ke anak yatim yang berbau-bau Islam lah, seperti kajian, pengajian gitu. Ya gimana caranya aktivitas tersebut bisa memperkenalkan dan menjadi sebuah silaturahim antara remaja masjid musola tersebut yang ada di Pondok Jagung.
Berarti emang fokusnya di anak muda khususnya ya, yang ada di lingkungan Pondok Jagung. Nah sebelum kita lanjut nih, gua kan banyak keresahan ya tentang organisasi nih. Walaupun gua nggak terlalu paham gitu ya. Kadang-kadang kan organisasi tuh banyak apa ya, bisa dibilang tuh banyak ranahnya lah. Kalau lu kan tadi di bidang agama, ada juga yang Karang Taruna atau semacamnya kan untuk bakso segala macem, dan bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Dan gue rasa juga instansi pemerintah juga udah termasuk di organisasi. Iya, termasuknya organisasi dong, benar. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, kan kalau kita bicaranya definisi, banyak banget lah definisi secara umum. Tapi organisasi menurut lu sendiri tuh kayak gimana sih pandangan lu nih sebagai ketua FKRM? Kalau menurut gua sih organisasi itu kebentuk karena sebuah tujuan. Apa sih tujuan gue itu? Yaitu menjalin silaturahim antara masjid dan musola, khususnya Berarti pemuda. ini tujuan lu sendiri atau organisasi lu nih? Ini sebuah organisasi. Jadi karena kita terbentuk itu atas keterpedulian, perkumpulan, ada sebuah perkumpulan dan akhirnya kita bentuk organisasi tersebut dengan tujuan yang bareng sama gitu. Balik nih, kalau kita bicara tujuan artinya visi misi nih. Iya. Kan? Menurut lo nih, waktu gua dulu belajar kan setiap organisasi itu punya visi misi, punya apa, struktur organisasi, punya anggota. Nah menurut lo sendiri nih, visi misi itu penting gak sih? Kalau menurut gua visi misi bisa dibilang penting gak penting sih. Soalnya kan kalau visi misi ini cuma sebagai pegangan kita untuk suatu saat kita dipertanyakan oleh orang banyak, itu aja. Artinya berarti visi misi sendiri kan, kalau misalnya kita bicara secara definisi udah umum lah, itu pengetahuan umum. Tapi kadang-kadang kan di lapangan berbeda tuh. Iya benar. Nggak sesuai misi sama lah. visi misi yang udah, berarti itu cuman formalitas dong, bisa dibilang gitu dong. Bisa dibilang formalitas, tapi lebih alangkah baiknya kita lebih fokus dulu nih, apa visi misi, seenggaknya ada 1-2 lah visi misi kita yang berhasil. Nggak seenaknya toh kita bikin visi misi tapi nggak berjalan gitu walaupun 1-2. Artinya kan organisasi kan kadang-kadang terlalu formal ya. Justru kan yang kita bicarakan sekarang tuh organisasi di apa, ranahnya masyarakat dong. Iya, masyarakat. Nah kalau menurut gua sih, ini menurut pandangan gua ya, yang nggak terlalu paham tentang organisasi. Sekarang kita bicaranya organisasi lu sama dibandingin sama organisasi-organisasi lain lah, yang kalau misalnya lu di pengajian tadi ya. Iya benar. Nah kita bandingin sama yang nggak jauh, yaitu Karang Taruna tuh. Artinya kan visi sama misinya juga seharusnya beda tuh, ya kan? Ketika pengajian visinya udah otomatis pengajian agama lah, agama. Dan kerohanian. Karang Taruna kan ke sosial, lebih ke sosial. Tapi kan seenggaknya nih ya, baksos itu kan di Karang Taruna, tapi lu juga bisa kan buat mengadakan baksos. Artinya emang visi sendiri, visi misi sendiri nggak terlalu berpatokan ya, cuman jadi pegangan doang. Misi sendiri, nah itu kan kalau misalkan kita kayak baksos itu kan, kan udah jelas kalau misalkan di organisasi lain itu baksos itu sangat penting ya kan. Dan kalau kita lihat kalau di FKRM itu sendiri kan larinya ke ranah pengajian, dan baksos itu hanya sebuah kecimpungan dikit untuk di dalam pengajian. Tapi kalau kita lihat baksos itu maknanya luas, kayak gua naro sebuah divisi baksos, kayak program gua di baksos itu gua taruhin kayak kita mengadakan santunan anak yatim, kita turun ke masyarakat, kita kasih janda ke anak yatim, dan khususnya kita mengadakan sebuah BBM kayak masjid musola, kita ngadain rutin. BBM itu apa tuh? Kayak bersih-bersih masjid musola. Itu kita rutin sebulan sekali. Kita mengadakan itu dari baksos tersendiri. Iya, maksudnya nggak selalu
kalau lu ranahnya agama ya udah agama aja. Terus Iya. kalau lu Karang Taruna berarti lu nggak boleh ke agama, nggak begitu dong. Enggak. Karena yang kita bicarain sekarang kan organisasi yang ada di masyarakat ya, bukan Iya, benar. organisasi kayak instansi pemerintah ataupun yang ada di sekolah ataupun yang ada di kantor-kantor juga kan termasuknya banyak tuh organisasi. Kadang-kadang kalau gua, ya menurut gua sih, ini sih menurut gua aja, kan banyak nih di wilayah gua pun ada Karang Taruna, tapi kayak semacam formalitas aja gitu, cuman ada tapi nggak berasa buat gua efeknya. Nah sebenarnya manfaat dari organisasi sendiri ini apa sih? Gua nggak tahu nih, walaupun nggak semua ya, tapi Iya, ini gua ambil contoh yang ada di lingkungan gua gitu. Iya. Mungkin di tempat-tempat lain atau teman-teman yang ngedengerin ini juga ada keluhan yang sama, kita kan nggak tahu. Nah, menurut Kalau sendiri nih, ngebahas tentang kemanfaatan ya, kemanfaatan organisasi manfaatnya tuh Iya. kayak gimana sih? kan kalau misalkan kita ngebahas tentang manfaat, sebenarnya kalau dalam organisasi itu banyak manfaatnya. Satu, kita saling mengenal tuh kan, apalagi kayak di organisasi gue ini kita saling mengenal satu sama lain. Oh dia dari masjid ini, oh dia dari musola Berarti ini, jalin gitu. tali silaturahmi. Iya, khususnya kalau di organisasi gue itu manfaatnya cuma itu, dan kita apa sih namanya bisa tahu gitu loh sifat orang tuh kayak gimana, mengerti satu sama lain gitu. Tapi kenyataannya ya kalau menurut gue sih nggak sesimpel itu sih. Iya. Oke lah kalau misalnya itu jadi manfaat. Nah, Cuman kan kadang-kadang itu kan manfaatnya untuk dari pribadi ya kalau iya itu. benar. Cuman apa ya, namanya organisasi itu ada yang kita bahas tadi di awal tuh kan visi, Iya benar. dan otomatis secara visi misi juga visi ya. Visi. Misinya kan buat ke visi itu. Secara visi kan kalau organisasi yang bergerak di bidang masyarakat, Iya. otomatis manfaatnya juga ditunjukkan kepada masyarakat. Iya benar. Tapi kan kadang-kadang banyak nih, kita ngomong global lah, banyak Iya, benar. organisasi yang tujuannya untuk masyarakat tapi disalahgunain, Iya benar. terus buat kepentingan sendiri, malah dijadiin lahan pungli. Banyak deh itu Lahan pokoknya untuk kasus-kasus pemanfaatan kayak lah ya, gitu. manfaatan Ini soal di sini. manfaat nih. Justru ketika kita bicara harusnya ini bermanfaat, Iya. dengan oknum-oknum yang seperti itu kan jadi nggak bermanfaat, malah merugikan kan. Menurut lu sendiri kayak gimana? Nah, kalau misalkan gue pribadi ya, yang sebenarnya kalau misalkan kayak oknum-oknum masalah tentang banyak yang menyalahgunakan keuangan atau apa Iya, sendiri ya. itu banyak tuh. Ya itu banyak benar. Emang terus kalau itu semua pasti itu lari ke ketua. Iya. Semua pasti. Mau dari kesalahan, mau apapun, pasti itu semua yang megang kekuasaan semua itu pasti ketua. Goyang turunnya sebuah organisasi itu pasti ketua. Kenapa? Karena gue pribadi pun masih banyak kekurangan untuk memimpin sebuah forum ini. Tapi Dan gue rasa juga apa ya, semua ketua juga pasti ngalamin problem lah, nggak mungkin dong, karena kan sebisa-bisanya atau sejago-jagonya lu atau pengalaman lu udah banyak pun lu pasti bakal nemuin satu hal yang belum pernah lu dapetin di satu organisasi kan. ya pasti semua organisasi itu kan ada ranahnya berbeda-beda. Apa sih yang lu dapetin di organisasi itu? Nah itu salah satu yang kata gue tadi udah bilang, bahwasannya kalau di tempat organisasi gue itu sebuah perkenalan lah. Itu yang emang condong awal kita pembuatan organisasi itu, mempererat silaturahim. Nah kalau seandainya gue pribadi untuk mengambil solusi untuk menjadi kemanfaatan orang-orang yang apa sih namanya menyalahgunakan, kalau gue pribadi sebenarnya gue tahu sebenarnya sebuah orang ketua itu, jika kita ketahui bahwasannya harus ada 4 planning, Berarti manajemen. ketua tuh harus punya 4 dasar lah ya, Iyalah, bisa dibilang iya. gitu. Buat jadi seorang ketua ini harus gimana gitu. Nah itu apa namanya tugas ketua apa aja itu, kayak sebuah kayak planning, organizing, aquating, atau bisa disebut directing atau controlling. Itu ketua tersebut harus nguasain semuanya gitu. Kalau seandainya ketua tersebut nggak bisa nguasain, itu bakal ada kecolongan satu orang.
dan gue pun pribadi belum bisa nguasain tersebut. Gue juga masih tahap belajar. Justru planning kayak gitu sih gue rasa cuman buat apa ya bisa dibilang pegangan doang sih. Iya benar. Karena kan menurut gue kalau kita ada di ketua pun nggak melulu lu harus udah ngerti dulu nih jadi ketua kan. Kadang-kadang kan ada tahap orang tuh nggak ngerti sama sekali, terus disitulah tempat dia belajar. Kadang-kadang di situ. Iya di situ. Tapi kan ketika oke lah misalnya lu bicara tentang manfaatnya. Sebagai orang yang ada di dalam organisasi kan pasti pengennya bagus terus dong. Iya. Nggak mau jelek di mata orang-orang lah, orang-orang lah, pokoknya masyarakat lah, bagus aja itu organisasi. Sementara nih seumpama nih gua masyarakat yang perhatiin organisasi lu, tapi dari sudut pandang yang negatif gitu. Kayaknya kalau ngeliat organisasi ini jelek aja di mata gua nih, kan kadang ada orang yang gitu. Gimana nih caranya biar gua nih pengen masuk ke situ? Ngerti nggak? Jadi lu itu selalu mandang organisasi gue jelek baik kayak gitu. Oke, gua ambil contoh satu nih. Lu ngadain satu acara. Iya benar. Oke, lu bikin LPJ-nya, terus di setiap acara kan orang tuh taunya untung, padahal kan nggak begitu. Iya benar. Kadang-kadang ya. Ada tapi kerugian, ada kelebihan. Udah jadi mindset gua secara umum udah orang tuh kalau misalnya ngadain acara kayaknya untung nih, ambil untung. Karena udah kebiasaan tuh apa ya, gimana ya, pikiran kita tuh udah ke bawah situ, negatif duluan. Orang ngadain acara untungnya gede nih gitu. Iya. Sumpama gue jadi seseorang yang berpikir seperti itu. Iya benar. Buat gue masuk dari satu organisasi kan kecil banget kemungkinan. Iya, nggak bakal. Lu punya cara nggak? Nah balik lagi kan yang kata tadi 4 tersebut itu kan 4 tersebut itu manajemen ya kan. Iya. Kita sebagai leadership lah harus mengerti suatu manajemen yang tadi 4 tadi gue sebutin itu ya kan. Nah kenapa 4 ini kita harus jalanin? Nah kalau seandainya ada orang yang nggak seneng atau terlalu negatif lah sama kita, itu kita arahin namanya di rating itu di creating lah itu. Maksudnya kayak gimana sih di creating tuh? Di creating itu kayak sebuah pengarahan. Di creating apa gimana gitu, gue lupa bahasa Inggris. Oke, sebuah pengarahan lah pokoknya. Diarahin. Iya. Tapi kan ini mohon maaf nih gue potong nih. Gue berangkat dari orang yang benar-benar nilai satu organisasi itu buruk banget. Jadi gue berangkat dari situ. Kalau misalnya lo bicaranya diarahin, otomatis kan gue masih ada kemungkinan bisa. Cuman nih lo persepsiinnya gue nih orang yang susah banget diajak. Nah kalau gue sebagai ketua, gue gunain pengarahan ini. Tapi sebelum gue pengarahan, gue deketin orangnya dulu. Soalnya orang nggak bakal tahu sifat seseorang itu cuma dari omongan orang. Iya, benar. Nah, makanya kita deketin ini orangnya gimana sih sampai benar-benar gedek sama organisasi gua. Berarti lu lebih ke pendekatan. Nah, iya. Kalau kita udah dekat, dia udah nama kita lah, pair lah apa segala macam, udah bisa diajak ngobrol sama kita. Disitulah baru kita ada pengarahan. Pengarahan bahwasanya nih FPRM gini, nggak sebayang apa yang lu pikirin gitu. Tapi emang gua kebayang juga sih, maksudnya kadang-kadang tuh orang nggak tahu nih soal sesuatu tapi udah mulai komen, dan ini juga termasuk sih. Kita juga bukan orang-orang pinter juga kan, kita ngomong juga tanpa pengetahuan yang detail, kita cuma sepengetahuan kita. Tapi emang apa yang pengen gue bangun tuh lu tuh nggak harus ngerti buat ngomongin sesuatu, tapi nggak melenceng juga walaupun sulit ya. Kadang-kadang lu lebih melihat apa ya, bahasa Inggris tuh ada tuh yang jangan menilai sesuatu dari sampulnya, sisi dari luarnya gitu. Iya. Karena mindset kita kan ke situ. Benar. Kita ambil contoh dah. Iya benar. Ada orang nih jalan pakai pakaian yang seksi lah, terus lewatnya di tongkrongan sama anak-anak muda. Iya benar. Itu udah otomatis. Apalagi jam 12 ya kan, jam 12 malam, udah otomatis kan adjustmentnya udah parah itu. Udah beda lah. Itu kan masuk ke bully. Padahal sih
kita nggak tahu nih, sebelumnya kita nggak tahu ini dia habis dari mana. Tapi karena dia pakaiannya gitu, kita pikirnya habis yang buruk-buruk, pacaran lah segala macem, terus kayak kongko-kongko nggak jelas. Tapi kan kita nggak tahu, bisa aja kan dia habis dari ngejenguk temennya karena emang gaya berpakaiannya gitu kan. Maksud gua kadang-kadang tuh ya mungkin termasuk gua juga ya di situ. Kadang-kadang mindset gua udah terbangun untuk apa ya, berpikir negatif dulu sebelum gua tahu dulu nih orang kayak gimana sih. Dan dari penjelasan lu tadi gua bisa nangkep sih kalau misalnya orang yang susah banget terus udah jelek duluan karena mereka nggak tahu dulu sebelumnya organisasi itu kayak apa. Itu kan sebuah pendekatan lah namanya. Tapi kan PR-nya di situ. Kadang-kadang kan ya lu nggak bisa nuntut orang harus tahu. Bener nggak? Lah iya, masa kalau seandainya banyak beribu netizen yang nggak suka sama organisasi gua, masa ya gua sekeliling? Iya kan, nggak mungkin kan? Lu nggak harus keliling lah. Iya, lu nggak harus orang tuh nilai lu baik. Masalahnya di pikiran orang-orang tuh ya buruk lah. Kadang-kadang kita bikin satu nih, suatu karya lah, atau sekarang kan lagi zamannya YouTube. Iya benar. Kita bikin konten, itu kan udah pasti adjustmentnya banyak banget tuh. Apalagi yang jelek nggak sependapat lah kemudian. Paling saya tahu. Menurut pandangan gue sih biasa aja. Maksudnya kalau lu nggak sependapat, ya udah jangan ngejasa orang. Ya udah berarti ya udah gitu. Tapi kalau kayak gitu salah, apa namanya sih? Kalau menurut gue ya. Iya, tadi kan menurut gue nih. Ya, kalau menurut gue kalau masalah ngejas atau apa gitu ya. Kalau menurut gue itu cuma suatu hal yang biasa kalau menurut gue. Ekspresi mereka. Ya, ekspresi manusia tersebut. Soalnya kalau katanya mah kalau hidup nggak ada rintangan mah nggak enak gitu. Yes. Kayak lurus aja hidup itu kayaknya nggak ada rintangan tuh sulit. Apa namanya? Kayaknya gimana gitu, kurang garam katanya kalau masak itu. Makanya sama organisasi pula, kalau seandainya nggak ada netizen atau orang-orang yang nggak suka sama kita, itu organisasi pun nggak ada berkembangnya gitu. Soalnya cuma dari orang-orang netizen itu loh yang kita bisa bangkit. Kalau kita itu organisasi kita tuh bisa. Tapi dari satu sisi positifnya yang gue lihat sih, ketika ada sesuatu yang apa ya, masa netizen sih kita bilangnya netizen bilang kan netizen kayaknya jelek banget dan negatif mulu ya kayaknya ya komen itu bocah. Tapi gue justru pandangan gue ya, ketika dia komen itu buat pencerahan kita loh. Berarti oh kita ada yang kurang di sini nih, kita ada yang kurang di sini. Maksud gue banyak orang yang dikomentarin tapi marah, bukannya introspeksi diri gitu. Maksud gue kan kalau misalnya oke dan si A ngomong, mungkin gue emang begitu kali orangnya. Iya benar. Tapi kan sekarang kondisi yang sekarang saat ini kan ketika orang ngomong dapat berita nih, telan mentah-mentah disebarin, akhirnya kan hoax. Ntar salah lagi. Sebenarnya guru gua pernah ngomong almarhum. Apa namanya? Sebanyak-banyaknya orang yang berkomentar tentang kita, dia berani ngungkapin komentar dia kepada kita. Walaupun dengan caranya apapun, dia adalah orang yang terbaik buat kita. Soalnya dia itu apa namanya sayang sama kita, bahkan kita ada kekurangan kita. Iya, berarti dia lebih perhatian sih. Iya, lebih perhatian ke kita daripada orang-orang yang cuma diem, nggak negor sama sekali kita, tahu-tahu ngomongin kita dari belakang. Itu kan yang lebih bahaya. Lebih baik orang yang komentar di depan kita, terus apa sih kesalahan kita itu, gitu. Kira kita perbaikin. Tapi ngomongin organisasi, entah kenapa gue kayak lebih banyak negatifnya sih. Kayaknya gimana ya, organisasi ya nggak semua sih, tapi gue ngambil sudut pandang tuh yang negatif. Karena kan itu buat ngebangun juga kadang-kadang. Nah, kalau organisasi sendiri kan ada problem-problem nih, entah di luar yang tadi kita bicarain kan, itu problem-problem di luar. Terus yang gue pengen tanya tuh, ketika lu udah oke lah misalnya gue udah masuk nih dalam satu organisasi, benar, itu kan nggak bakal lurus-lurus aja tuh. Ada naik turunnya lah sebuah organisasi. Dan juga ada apa permasalahan-permasalahan.
Nah, yang pernah lu alamin nih menurut lu sendiri, maksudnya pengalaman lu, problem apa sih yang pernah lu alami di dalam organisasi lu nih? Ya, kalau di dalam organisasi gua sebenarnya problemnya itu kita cuma satu, belum saling mengenal gitu doang. Belum saling mengenal, dan itu belum saling mengenal. Jadi dia wataknya kayak gimana sih? Kok bisa sampai ngomong kayak gitu? Kan Tapi kalau lu bilang belum saling mengenal, mungkin belum saling ngerti kali. ya, sebelum saling ngerti ya maksudnya gitu. Nah, dan dia itu apa sih namanya? Kita kan kayak gua kan di sini kan banyak namanya masjid, musola. Itu dari RT berapa, dari RW berapa, di situ berkumpul. Itu dengan apa namanya estimasi di daerah dia masing-masing gitu. Nah, akhirnya disatuin. Itu yang apa namanya sih? Menurut gua tuh kurang pede loh. Maksud kayak banyak pendapat kayak gini karena beda kepala harus kayak gini gitu. Tapi menurut gue itu sebuah pelajaran buat gue, kalau gue itu harus bisa ngambil keputusan. Tapi berarti dengan ini kan kita bicara organisasi lu, lu ngambil beberapa organisasi lain, bukan beberapa organisasi lain. Ini kan cakupannya kelurahan ya. Iya, Kita ambil yang kecil ya. Karena emang kelurahan berarti di sana kan satu kelurahan itu dari berbagai RT, dari berbagai RW, terus berbagai watak yang dia punya juga jadi satu tuh kumpul. Ya otomatis emang sih kalau pandangan gue pribadi itu udah pasti bakalan bentrok dari segi argumen ataupun ide-idenya, ada yang pro ada yang kontra kan. Selalu itu ada. Tapi kan kalau gua sendiri nih ya, gua ngerasa sih problem-problem yang kayak lu pro sama satu hal, terus lu bisa nggak kontra sama satu hal, itu wajar sih. Ada nggak kayak cara lu sendiri nih buat, seumpama gue pro sama satu hal, terus si A kontra nih sama satu hal ini nih, nggak pro sama gue. Tapi kan ujung-ujungnya tuh bukannya beradu pendapat. Jadi gue kayak dia tuh nggak senang sama gue. Nah dia bukan nggak senang sama apa yang gue sampein, tapi nggak senangnya malu sendiri. Apa guanya sama personal gue. Sementara dalam diskusi kan kita ngadunya argumen. Iya benar. Itu otomatis dalam organisasi nimbulin masalah dong. Lu sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Gue sih sering ya, suka gitu, ada lah problem kayak gitu. Apalagi masalah organisasi, udah ada beberapa orang yang menyangkut pautin pribadi sama organisasi itu disangkutin pautin. Itu organisasi nggak bakal berdiri. Gitu. Iya, itu nggak bakal tegak gitu. Jadi urusan pribadi dia dibawa-bawa organisasi. Nah, kalau menurut gue sih, gue masih tahap belajar ya. Kalau buat ngatasin itu tersebut, kalau seandainya dia begitu, gue minta balik lagi. Gue pendekatan sama dua orang tersebut. Apa sih yang dia pendekatan ini maksud gue apa yang lo lakuin? Apa lo ketemu si A, terus abis itu ngobrol, terus abis itu ketemu si B, terus apa bisa juga A sama B ini lo satuin, terus lo ajak ngobrol secara baik-baik. Kan banyak nih pendekatan, maksud gue pendekatan yang kayak gimana sih gua? Kalau gue sebenarnya kalau gue itu cuma mencari solusi dulu gitu. Kenapa sih ini si A bisa gede sama si B gitu. Nah akhirnya dia timbul ngomongkan masalah curhat, gue kesal gini sama si B gitu. Sebaliknya juga si B balik gini. Kan kalau namanya orang udah pro, terus banyak kan cerita dari orang dia sebenarnya berdua gini. Nah itu kebanyakan orang sih susah digabungin, apalagi kita satuin untuk dia ngobrol di satu forum. Itu banyak kan susah, apalagi sudah mencapai pribadi. Mau nggak mau satu orang harus ada yang ngalah, mau nggak mau harus mundur dari organisasi tersebut. Mundur dalam artian apa nih, keluar atau gimana? Keluar gitu. Berarti gimana ya kalau misalnya penyelesaian gitu, gue pikir sih kurang aja gitu. Tapi bakal keluar sendiri kalau dia juga. Soalnya kalau udah kesel, kalau orang udah kesel sama orang, itu bawaannya kesel baik. Tapi kalau orang udah ngeliat baik visinya, itu nggak mau dia selalu ngeliat kebaikan. Tapi kan tetap aja dengan adanya problem itu, lu kan sebagai ketua nih yang bertanggung jawab.
ketika lu adain pendekatan itu, Iya. terus dari merekanya juga nolak nih, Iya, katakan itu kan nolak tuh, dia nggak sependapat, akhirnya terus tetap kesel sama personal orangnya, berarti kan itu ada, tetap aja lu yang maksudnya sebagai ketuanya ini yang tetap disalahin. Karena menurut gue sendiri ya, sampai orang keluar dari organisasi itu ya Gara-gara itu. berarti ketuanya